pertanyaannya. Iya, silakan. Mas, perbedaan dari I efektif sama yang I maksimal tuh gimana ya, Kak? I efektif sama I maksimum. Oke, nanti kita bahas dulu. Nah, di sini tadi ya di eh, review materi bahwa untuk rangkaian RLC kita bisa menghitung daya. Nah, di sini daya itu sama dengan arus ya, arus RMS-nya atau arus rate mean square atau arus efektif gitu dikuadratkan dikali hambatannya. Nah, jadi untuk menghitung daya itu kita menggunakan arus efektif atau arus RMS bukan arus maksimum gitu. Jadi kita perlu ubah dulu arus maksimumnya dari soal nomor 2 tadi gitu untuk menghitung daya. Karena daya pada rangkaian RLC kita gunakan arus RMS ya atau arus efektif, di mana untuk menghitung arus efektif itu sama dengan arus maksimumnya dibagi akar 2. Kalau kita lihat di soal nomor 2 tadi, ini menggunakan arus bolak-balik dengan nilai puncak 6 ampere gitu. Jadi biasanya kalau dia maksimum gitu ya, baik itu arusnya maksimum dan lainnya, dibilang gitu di soal. Jadi kita tahu bahwa ini tuh apakah arus maksimum atau arus efektif. Sehingga kalau dari sini, ini kan yang diketahui adalah arus maksimumnya. Nah, untuk menghitung daya, itu yang kita perlukan bahwa arus IRMS-nya atau arus efektifnya gitu. Jadi kita perlu ubah dulu si arus maksimum ini ke dalam bentuk arus efektifnya gitu. Bisa diterima nggak? Bisa, Kak. Oke. Terima kasih banyak, Kak. Oke. Jadi gitu ya. Nanti dilihat lagi untuk persamaan-persamaannya. Nah, di sini ya, di materi yang direview sebenarnya yang digunakan itu apakah arus RMS atau arus maksimum gitu. Jadi untuk di sini RMS itu rod mean square, di mana kuantitas dari RMS itu ada relasinya dengan kuantitas dari maksimumnya. Gitu, ada hubungannya ya. Nah, di mana untuk mencari RMS-nya itu arusnya atau tegangannya atau gagal maksimum dibagi akar 2. Nah, biasanya kalau misalnya dia maksimum, itu diketahui di soal gitu. Nah, untuk mencari daya berarti kita menggunakan arus RMS, arus RMS atau rod mean square. Nah, silakan di sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita lanjut, atau saya ganti pertanyaannya untuk soal nomor 2 bisa ya? Kita mencari perbandingan daya. Bisa, Kak. Ini, nah kalau bisa berarti kita lanjut lagi. Kalau ada yang belum belum ingin ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 itu mampu memahami transformator gitu ya. Kita lihat, Pak Sabar memiliki sebuah transformator step down di laboratoriumnya. Pada datasheet, trafo tersebut mempunyai jumlah lilitan primer itu 1000 dan lilitan sekunder itu 200. Digunakan untuk percobaan menyalakan lampu dengan spesifikasi 12 volt dan 48 watt. Bantulah Pak Sabar dalam menentukan arus listrik sekunder dan primernya. Nah, di sini kan langsung aja nih ada 12 volt dan 48 watt. Nah, dengan melihat satuannya kita udah tahu ini besaran apa gitu ya. Jadi kita tuliskan diketahui
Di sini berarti karena dia udah bilang jumlah lilitan, ini berarti 1000 dan 200 ini udah dikatakan jumlah lilitan. Nilainya N ya. Jumlah lilitan primer itu 1000 lilitan, dan jumlah lilitan sekunder 200 lilitan. Nah, di sini kan nggak diketahui ini apa. Kita lihat aja dari satuannya. Lihat aja, volt, berarti dia tegangan gitu. Tegangan primer ya, 12 volt, dan karena di sini 48 watt, satuannya watt, berarti dia daya gitu. Dayanya 48 watt. Yang ditanyakan apa? Bantulah Pak Sabar menentukan arus listrik sekunder dan arus primernya pada trafo tersebut. Jadi kita bahas ya untuk soal nomor 3, ini tentang transformator. Nah, tadi kita sudah bahas ya, review sedikit tentang transformator. Nah, untuk tegangan pada trafo, hubungan tegangan dengan jumlah lilitan itu bahwa jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan rasio dari tegangan primer dan tegangan sekundernya per tegangan sekunder. Dan hubungan untuk arus trafo ya, rasio dari jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder itu sama dengan arus sekunder per arus primernya. Nah, atau bisa kita tulis seperti ini ya. Jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan tegangan primer per tegangan sekunder, itu sama dengan arus sekunder per arus primernya. Nah, karena kita di sini mau nyari arus, ya di soal nomor 3, arus sekundernya berapa dan arus primernya berapa, jadi kita menggunakan persamaan yang ini ya, hubungan arus dengan jumlah lilitan. Yaitu jumlah lilitan primer per jumlah lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer. Gitu. Nah, di sini kita masukkan jumlah lilitan primernya 1000 lilitan per jumlah lilitan sekundernya 200 lilitan. Sama dengan arus sekunder per arus primer. Ya, berarti di sini bisa kita coret ya. Jadi tinggal 10/2 sama dengan arus sekunder per arus primer. Ini 10/2 sama-sama kita bagi 2, jadi 5/1 sama dengan arus sekunder per arus primer. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa arus sekundernya itu sama dengan 5, dan arus primernya itu sama dengan 1 ampere. Gitu. Jadi ini jangan menjebak ya, walaupun ada komponen lain yang diketahui. Ada tegangan sama daya nih, tapi nggak kita pakai dalam perhitungan untuk menyelesaikan soal yang kita kerjakan. Gitu. Jadi dipahami dulu soalnya, dipahami apa yang ditanyakan, nanti kita dapat feeling untuk mengerjakannya. Gitu. Nah, ini untuk soal nomor 3 cukup mudah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk soal nomor 3? Sebelum kita lanjut lagi. Oke, berarti saya ganti pertanyaannya. Untuk soal nomor 3 bisa. Nggak apa-apa, jawab aja. Kalau bisa, bisa. Kalau Bisa, ada yang Kak. ditanya, tanyain aja. Nggak apa-apa, jawab bisa tuh nggak bakal saya apa-apain, nggak? Bisa, Kak. Oke, saya. Nggak apa-apa, dijawab aja. Kalau bisa, sekiranya bisa, bisa. Jadi bisa kita lanjut gitu ke soal selanjutnya. Yakin ya, nggak ada yang mau bertanya lagi. Tapi kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut nih ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu mampu memahami osilasi LC, rangkaian LC. Nah, di sini kita lihat ya, suatu kapasitor dengan kapasitansi 1,5 mikrofarad dicatu dengan 57 volt. Dan kemudian dilepas pada waktu T sama dengan 0. Di sini juga ada induktor, jadi kan rangkaian LC, jadi ada induktor dan kapasitor, di mana induktornya itu sebesar 12 mH ya induktansinya, dihubungkan secara seri dengan kapasitor membentuk rangkaian LC. Nah, ini ada 3 yang ditanyakan. Yang A, berapa beda potensial pada induktor untuk setiap waktu? Kalau yang B, berapa nilai maksimum arusnya yang mengalir dalam rangkaian? Dan yang C, total energi pada rangkaian LC. Gitu. Nah, di sini
Jadi kita tuliskan dulu ya, diketahui dari soalnya. Diketahui kapasitansi C, kapasitor itu sama dengan 1,5 mikrofarad. Ini kita konversi jadi 1,5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Kemudian tegangan pada kapasitor tersebut itu 57 volt. Induktansi induktornya 12 mH atau 12 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Dan di sini pada waktu T sama dengan 0 ya. Oke, kita bahas satu persatu dari yang A. Nah, ini diperhatikan untuk penyelesaian dari nomor 4. Oke. Nah, terus di sini yang A ya, kita bahas dulu yang A. Beda potensial pada induktor untuk setiap waktu. Jadi, tegangannya pada induktor gitu. Nah, dari soal diketahui bahwa tadi kan rangkaiannya LC, jadi terdiri dari kapasitor dan induktor. Nah, untuk kapasitor di 57 volt. Nah, berarti di sini tegangan pada kapasitornya ya, atau sama dengan GGL-nya itu 57 volt. Ini tegangan di kapasitornya. Nah, kita langsung aja pakai solusi persamaan diferensial pada rangkaian LC, itu sama dengan ini ya, muatan sama dengan GGL dikali kapasitansi kapasitornya dikali cos omega T. Ya, di sini diperhatikan ya, bagian sini jangan bingung. Nah, ini kan muatan. Sekarang kita mau mencari arusnya terhadap T gitu, arus terhadap T setiap waktu ya. Karena di sini kan yang ditanyakan adalah potensial untuk setiap waktu. Jadi arusnya juga terhadap waktu. Di sini muatannya juga terhadap waktu. Kita juga cari arusnya terhadap waktu. Nah, definisi arus itu kan banyaknya muatan yang mengalir per satuan waktu gitu. Jadi bisa kita tulis banyaknya muatan itu kan muatan per satuan waktu. Jadi di sini waktu. Jadi arus itu bisa kita peroleh dari dq per dt gitu. Muatannya juga terhadap waktu. Nah, berarti di sini muatan yang sudah kita punya kan ini muatannya. Kita turunkan terhadap T. Nah, jadi omega dikali kapasitansi kapasitor, ini kan konstanta, taruh depan ya. Nah, kita turunkan terhadap T. Nah, cos ini diturunkan. Cos, turunan cos itu apa? Minus sin. Makanya di sini ada tanda minus. Oke, turunan cos itu sin, berarti di sini sin omega T. Nah, omeganya ini, omega yang ini ya, kita turunkan terhadap T. Turunan dari omega T itu adalah omega. Makanya di sini muncul omega yang di depan. Gitu ya. Jadi di sini turunan turunan muatannya terhadap T itu sama dengan minus omega dikali GGL-nya dikali kapasitansinya sin omega T gitu. Gak bingung ya untuk ini dari mana. Nah, selanjutnya baru kita menghitung beda potensial pada induktor. Nah, untuk beda potensial atau tegangan itu kan arus dikali induktansi induktornya sebenarnya. Ya, tegangan yang sudah kita bahas nih di sini bagian review. Ini ya, tegangan pada induktor itu sama dengan arus dikali induktansinya gitu. Induktansinya atau bisa reaktansi induktif. Ya. Nah, berarti di sini arusnya ini turunan ya, turunan juga DI per DT gitu. Oke, jadi kita turunkan terhadap waktu. Nah, arusnya mana? Arusnya yang ini ya. Arusnya itu kan minus GGL dikali omega kali kapasitansi kapasitor sin omega T. Nah, ini kita turunkan terhadap T, yaitu omega, terus omega, GGL ini, dan kapasitansi ini kan konstanta. Jadi nggak kita turunkan taruh depan. Dan kita turunkan sin omega T ini. Nah, turunan dari sin itu apa? Yaitu cos. Makanya di sini jadi cos. Nah, kemudian omega T-nya, ya, omega T-nya kita turunkan terhadap T, berarti omega. Nah, omega dikali omega kan jadi omega kuadrat. Makanya di sini ada omega kuadrat nih di sini. Terus tetap omega T-nya tetap kita tuliskan gitu ya di sini. Nah, ini langsung saya tulis hasilnya aja, turunan DI per DT itu sama dengan minus
GGL dikali omega kuadrat dikali kapasitansi kapasitornya cos omega T gitu. I-nya dari sini ya, yang udah kita cari. Nah, selanjutnya kita lihat induktansinya. Nah, induktansinya kita pakai ini dulu, cari induktansinya ini ya, dari hubungan ini bahwa reaktansi induktif itu sama dengan reaktansi kapasitifnya. Reaktansi induktif itu kan omega dikali induktansi sama dengan reaktansi kapasitif itu sama dengan 1 per omega dikali kapasitansi kapasitornya. Karena kita mau cari induktansi induktor atau L di sini sama dengan 1 per omega kuadrat dikali kapasitansi kapasitornya. Nah, berarti kita substitusikan ke sini induktansinya. 1 per omega kuadrat dikali C. Karena di sini juga ada omega kuadrat dikali C, kita coret ya, sama-sama habis dibagi. Tinggal sekarang untuk beda potensial pada induktor untuk setiap waktu sama dengan minus GGL dikali cos omega T. Gitu. Next. Nah, di sini berarti ini persamaan untuk beda potensial induktor sudah kita punya. Sekarang kita tinggal masukin aja nilai komponennya. Nah, GGL-nya kan kita sudah punya nih nilainya 57 volt. Dan selanjutnya apalagi ada komponen omega atau frekuensi sudutnya ini kita perlu cari dulu. Tadi sudah kita bahas bahwa untuk mencari omega kita bisa menggunakan hubungan pada induktansi dan kapasitansi, yaitu omega sama dengan 1 per akar dari induktansi dikali kapasitansi kapasitornya. Kita masukkan ya, induktansinya 12 kali 10 pangkat minus 3 Henry. Kapasitansi kapasitornya 1,5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Nah, ini udah tinggal kita kalikan aja. Ini masih perhitungan sederhana. Nanti kalian coba hitung sendiri ya. Gitu. Sehingga kita dapatkan omeganya sebesar 7,45 kali 10 pangkat 3 radian per second. Jangan lupa satuannya. Nah, jadi beda potensial pada induktor untuk setiap waktu itu kan minus GGL-nya 57 kali volt, cos omega, omeganya 7,45 kali 10 pangkat 3 atau 7.450. Oke. Satuannya volt ya. Ini satuannya volt. Ini untuk bagian yang A. Kita coba lanjut dulu ke bagian yang B. Yang bagian B itu yang ditanya adalah nilai arus maksimum. Nilai maksimum arus yang mengalir dalam rangkaian atau I maksimumnya. Nah, untuk arus ya pada rangkaian LC itu sama dengan minus omega dikali muatan maksimumnya dikali sin omega T. Nah, berarti di sini kita perlu cari dulu muatannya ya, muatannya dan juga frekuensi sudutnya. Nah, di sini untuk mencari muatan, di sini adalah muatan, kita menggunakan hubungan kapasitor ya, dengan tegangan, yaitu muatan sama dengan kapasitansi kapasitor yang nilainya 1,5 kali 10 pangkat minus 6 farad dikali dengan tegangannya, yaitu 57 volt. Oke, kita kalikan, nanti kita dapatkan muatannya sebesar 8,55 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Gitu. Oke, kemudian untuk omeganya juga sama, atau frekuensi sudutnya kita cari dengan hubungan induktansi dan kapasitor. Yang tadi ya, yang udah kita cari di bagian yang A, jadi sama. Dia juga frekuensi sudutnya sebesar 7,45 kali 10 pangkat 3 radian per second. Gitu. Oke, di sini berarti next. Nah, kita kan mau cari arus maksimumnya. Tadi untuk solusi dari arus, persamaan diferensial dari rangkaian LC itu kan arus sama dengan minus omega Q sin omega T gitu. Nah, di sini pokoknya udah paham gitu ya, kebayang kalau yang bagian ini itu adalah I maksimumnya, sudah pasti itu. I arus sama dengan arus maksimum sin omega T, di mana omega dikali muatan ini adalah arus maksimumnya. Sehingga kita bisa hitung arus maksimumnya itu sama dengan omega atau frekuensi sudutnya yang nilainya 7,45 kali 10 pangkat 3 radian per second dikali muatannya sebesar 8,55 kali 10 pangkat minus 5 coulomb. Nanti kita dapatkan sebesar 0,64 ampere ya untuk nilai arus maksimumnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ke bagian yang C. Yang C ini adalah total energi pada rangkaian LC. Nah,
Itu pakai persamaan yang di awal tadi ya, yang kita review, bahwa untuk energi setengah dikali C-nya muatan kuadrat per C gitu. Ya berarti di sini kita masukkan ya muatannya sebesar 8,55 kali 10 pangkat minus 5 Coulomb kuadrat. Ini udah kita cari di bagian yang B, yang ini. Kita tinggal gunakan aja untuk yang bagian C. Kemudian dibagi 2 dikali kapasitansi kapasitornya itu sebesar 1,5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Ini dikuadratkan dulu ya, 8,55 dikuadratkan hasilnya 73,1025 kali 10 pangkat minus 10. Dibagi 3. 1,5 kali 2 kan 3. Sehingga kita dapatkan total energinya itu 2,44 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Gitu. Nah ini untuk soal nomor 4 ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Untuk soal nomor 4, dari yang bagian A, B, dan C. Kak izin bertanya. Ya. Ya, silakan. Tadi kan untuk nyari persamaan beda potensial induktor itu kan VL sama dengan L dikali DI per DT. Tapi yang apa namanya? Reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif yang XL sama dengan XC itu. Nah, tadi di bagian review awal kita kan mau cari tegangan untuk induktor itu sama dengan arus dikali reaktansi induktif gitu. Nah, itu biar apa? Biar sama gitu. Itu bisa juga dengan itu atau bisa juga dengan arus dikali induktansi induktornya. Nah, itu kan kita di sini pakai tegangan atau beda potensial ya pada induktor itu sama dengan induktansinya dikali arusnya. Gitu. Itu bisa juga pakai itu atau bisa juga pakai arus dikali reaktansi induktifnya. Nah, ini tergantung dari soalnya. Jadi kita mau pakai yang mana. Kalau pakai reaktansi induktif, nanti apa ya? Kayak kita belum bisa nyari untuk kita cari, karena kalau kita pakai reaktansi induktif, kan yang mau ditanya di sini adalah potensial untuk setiap waktu gitu. Nah, untuk setiap waktu berarti kita pakai yang arus. Jadi induktansi dikali dengan arusnya, di mana arusnya ini kan bisa terhadap waktu ya dari solusi persamaan diferensial untuk rangkaian LC gitu. Jadi bisa disesuaikan untuk kasus yang kita kerjakan gitu. Itu nggak salah juga bahwa tegangan itu sama dengan arus dikali reaktansi induktif atau I dikali XL. Bisa juga tegangan itu sama dengan induktor dikali arus gitu. Jadi tergantung soal yang dikerjakan, yang ditanyakan, karena di sini kita ingin mencari beda potensial pada induktor untuk setiap waktu, jadi terhadap waktu, itu jadi kita pakai yang tegangan itu sama dengan induktansinya dikali arus, di mana arus ini nanti kita terhadap waktu gitu ya. Jadi ada komponen T-nya gitu. Gimana, bisa diterima nggak? Oke Kak, terima kasih Kak. Untuk pertanyaan. Yang lain ada yang ditanyakan? Bisa dipahami? Bingung nggak untuk soal nomor 4? Nih, ikutin ya step by step-nya, nanti dipelajari lagi. Oke, dipelajari lagi, nanti diulang kembali apa yang telah dipelajari kita hari ini gitu. Jangan sampai ada miss gitu ya. Tidaknya masuklah ke apa ya, ke logika kalian gitu.
bagaimana sistematika penyelesaiannya. Kalau misalnya ada yang, kok ini bisa gini, kok ini bisa gitu, nggak apa-apa, langsung ditanyakan aja biar clear gitu ya. Biar clear dan nggak ada pertanyaan gitu dalam pikiran. Itu kenapa ya bisa gini gitu, kenapa bisa gitu. Sampai sini. Soal nomor 4. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, capaiannya mampu memahami osilasi teredam pada rangkaian RLC. Nah, di sini berarti ada 3 komponen ya, resistor, induktor, dan kapasitor. Resistornya 1,5 ohm, induktornya 12 mH, dan kapasitornya itu 1,6 mikrofarad. Mulai berosilasi ketika T-nya sama dengan 0. Nah, ini mirip-mirip sama kayak soal nomor 4, yaitu cukup panjang nanti ya penyelesaiannya. Kita bahas ya. Satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Kalau yang A ini apa? Pada waktu berapa sih amplitudo dari osilasi itu bernilai setengah dari nilai awalnya? Di mana nilai awalnya itu tidak diketahui. Oke, nah, kita bahas yang untuk soal nomor A. Nah, diikutin bagaimana penyelesaiannya. Nah, jadi di sini kita pakai solusi persamaan osilasi pada rangkaian RLC. Ya, tadi kita sudah bahas di sini. Kita coba flashback lagi ke materinya. Nah, ini ya. Nah, ini. Untuk solusi persamaan diferensial pada rangkaian RLC itu sama dengan muatan itu sama dengan Q besar ya, atau muatan amplitudonya gitu, dikali eksponensial pangkat minus R resistansi dikali waktu dibagi 2 dikali induktansinya dikali cos omega aksen T plus fasa. Gitu. Ini kita akan gunakan di soal nomor 5 bagian A. Nah. Ini ya. Nah, di sini ini kan kita tulis amplitudo awalnya itu si Q besar ini, muatan amplitudonya atau muatan maksimumnya. Nah, karena yang ditanya di soal, berapa waktu amplitudo itu dari osilasi bernilai setengah dari nilai awalnya. Berarti di sini yang awalnya itu kan Q dikali eksponensial pangkat minus T dikali hambatan R per 2L gitu. Sama dengan, karena yang ditanya setengah dari nilai awalnya, berarti bisa kita tulis 0,5 dari muatan awalnya, gitu, amplitudo awalnya. Oke, berarti dari sini, saya pindah ya ke sini. Nah, ini Q-nya bisa kita coret, karena sama gitu ya. Jadi, karena di sini ada eksponensial, gitu, supaya mudah menghitungnya ya, kita hilangkan eksponensial ini dengan cara dilenkan. Jadi, kedua ruas ya kita lenkan, nggak hanya di eksponensialnya aja. Len eksponensial dari pangkat minus T, R per 2L itu sama dengan minus T dikali hambatannya dibagi 2 dikali induktansinya. Itu sama dengan len 0,5. Nah, di sini kan yang ditanya berapa waktu, pada waktu berapa? Pada waktu berapa? Berarti T ya, waktu. Nah, berarti di sini T ini yang mau kita cari. T itu sama dengan minus 2 dikali induktansi, benda ruas kan, dibagi R dikali len 0,5. Nah, sudah sampai di sini tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponen. 2 dikali induktansinya 12 kali 10 pangkat minus 3 Henry dibagi hambatannya itu 1,5 ohm. Kemudian len 0,5 itu nilainya minus 0,69. Min kali min hasilnya positif. Oke, berarti di sini udah, ini tinggal matematisnya aja. 2 dikali 12, 24 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 1,5 kali 0,69. Nanti kita dapatkan waktunya itu sebesar 11,04 kali 10 pangkat minus 3 second. Gitu. Ini untuk waktunya ya. Oke. Jadi pada waktu 11,04 kali 10 pangkat minus 3 second, dari osilasi itu bernilai setengah dari nilai awalnya. Nah, ini untuk yang bagian A. Kemudian bagian yang B, bagian B ini
yang ditanyakan adalah berapa kali osilasi yang terjadi dalam waktu tersebut. Kalau yang ditanya berapa kali, berarti jumlah ya. Berapa sih jumlah osilasinya yang terjadi dalam waktu tersebut. Waktu tersebut tuh yang bagian yang A tadi gitu, yang udah kita cari pada waktu yang ini ya, 11,04 kali 10 pangkat minus 3 second. Nah, untuk menghitung jumlah osilasi, ini kita simbolkan sebagai N ya, jumlah. Jadi jumlah osilasi itu sama dengan waktu dibagi periode atau T besar periode simbolnya. Jadi di sini untuk waktu satu kali osilasi itu adalah periode. Jadi periode adalah waktu untuk satu kali osilasi. Itu namanya periode. Nah, periode itu bisa kita cari, yaitu 2pi dibagi omega atau frekuensi sudutnya. Nah, selanjutnya omega di sini belum diketahui kan di soal berapa nilainya, berarti kita cari dulu dengan hubungan induktansi dan kapasitansi kapasitor. Jadi omega itu sama dengan 1 per akar dari induktansinya dikali kapasitansi kapasitornya. Ya, berarti di sini kita dapatkan ya untuk persamaan periode itu sama dengan 2pi dikali akar dari induktansi dikali kapasitansi kapasitor. Oke, karena kita sudah punya periode, berarti saya tinggal substitusi ya di sini jumlah osilasi sama dengan waktu dibagi 2pi dikali akar dari induktansi dikali kapasitansi kapasitor. Nah, ini persamaannya sudah kita punya, udah tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Waktunya kita masukkan 11,04 kali 10 pangkat minus 3 second, yang udah kita cari di bagian A. Jadi ini saling berkesinambungan gitu ya. Kita dapat yang A, baru bisa mengerjakan yang B dan selanjutnya gitu. Kalau kita nggak bisa di bagian sebelumnya, ya udah stuck aja di situ gitu, nggak bisa lanjut kerjain bagian selanjutnya. Oke, jadi saling berkesinambungan. Oke, kemudian dibagi 2, pi-nya kita masukkan 3,14, induktansinya 12 kali 10 pangkat minus 3 Henry, dan kapasitansi kapasitornya 1,6 kali 10 pangkat minus 6 farad ya. Ini sudah diketahui di soal. Oke, sampai di sini udah, ini tinggal matematisnya. Kita selesaikan dulu yang bagian akar ini ya, 12 dikali 1,6, 19,2 kali 10 pangkat minus 9. Hati-hati di sini. Ini cukup banyak ya komponennya, angkanya juga nggak bagus gitu angkanya. Jadi hati-hati dalam menghitungnya, biar teliti gitu ya. Kan kita udah tahu persamaannya. Nah, itu sayang banget kalau kita menghitung nggak teliti, dan akhirnya jawabannya ya kurang sesuai gitu hasilnya gitu. Jadi nanti kalian coba hitung sendiri ya, mencoba menghitungnya sendiri, nggak apa-apa, biar melatih ketelitian dalam menghitung, biar tahu kendala menghitungnya itu di mana gitu. Karena kalau kita cuman ngeliatin doang tanpa praktis atau mencobanya, itu kita ya merasa bisa terus, padahal kalau dari coba itu pasti tahu jedanya itu nanti di mana ya, ketika saya tuh bingung di selanjutnya dalam menghitung gitu loh. Nah, nanti kita dapatkan jumlah osilasinya itu sebesar 12,68. Nah, ini kan 12,68. Nah, ini kita bulatkan menjadi 13. Jadi jumlah osilasinya yang terjadi pada waktu tersebut itu sebanyak 13 kali itu jumlah osilasinya. Oke, ini untuk pembahasan dari soal nomor 5 yang A dan yang B. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kurang paham, atau misalnya bingung kenapa ini kok dari sini tiba-tiba jadi seperti ini ya Kak, gitu. Kalau belum masuk dari logik kalian. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk soal nomor 5.
Oke, berarti saya ganti pertanyaannya. Untuk soal nomor 5, kira-kira bisa mengikuti nggak untuk penyelesaiannya? Masih bisa sih, Kak. Bisa, kalau yang lain gimana? Yang lain? Ini satu orang nih, berarti satu orang perwakilan dari 51 orang kah? Gimana kalau yang lain? Berusaha Jangan-jangan ditinggal ya kelasnya. Enggak, Kak. Ini waktu Zoom-nya tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau keluar dari Zoom, silakan join lagi ya di Zoom meeting-nya. Saya yakin ya, untuk soal nomor 5 bisa nih. Soal nomor 5, soal nomor 4. Nanti diulang lagi ya, dipelajari lagi. Gitu. Jangan lupa mencoba untuk menghitungnya sendiri. Gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan satuannya juga. Nah. Oke. Kalau gitu, kalau belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 6. Soal terakhir ya. Nomor 6, di sini soal nomor 6 itu capaiannya kita mampu memahami osilasi terpaksa pada rangkaian RLC. Nah, untuk soal nomor 6, kita lihat sebuah induktor 60 mH dihubungkan ke generator AC dengan GGL maksimumnya sama dengan 30 volt. Seperti pada gambar 1 ini rangkaian induktor ya. Berapa amplitudenya arus bolak-balik yang dihasilkan jika frekuensi GGL-nya adalah 1 kHz. Nah, untuk soal nomor 6 ini, rangkaiannya dia hanya terdiri dari induktornya aja gitu ya. Ini tanda simbol induktor gitu seperti ini. Nah, dia cuma ada induktornya aja, cuma tunggal ya. Komponennya tunggal, hanya induktornya aja gitu. Ya berarti kita tuliskan nih apa sih yang diketahui dari soal nomor 6. Seperti biasa ya, di